Halo, jumpa lagi dengan saya Sarudin. Kali ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki atau tahap-tahap memperbaiki elektronik. Nah, ini berlaku untuk semua jenis televisi ya, baik televisi biasa maupun TV LED ya. Maksud saya adalah TV tabung ataupun TV LED. Ini adalah teknik pengukuran tegangan. Saya akan jelaskan teknik pengukuran tegangan. Nah, kasus di sini saya ambil contoh misalkan apabila kita menemukan televisi mati total ya. Jika kita menemukan televisi mati total, maka teknik yang kita ambil adalah seperti ini ya. Yang pertama, kita melakukan pengukuran ya. Kita melakukan pengukuran resistansi ya. Kita melakukan pengukuran resistansi, yaitu dengan menempatkan posisi saklar pada avometer pada kali 1 seperti ini ya. Jadi kita akan mengukur apakah ada komponen ya yang putus atau mungkin kabel yang putus. Karena tadi kita berbicara tentang televisi mati total, maka pengukuran awal yaitu kita mencari letak di mana sebenarnya yang putus ya. Dan kalau kita melakukan pengukuran ya, baik televisi ataupun elektronik lainnya ya, baik TV biasa seperti ini ataupun TV LED, kita harus melakukan pengukuran yang awal yaitu tanpa tegangan listrik. Nah, ini contoh apabila TV dalam keadaan mati total. Kita harus mengukur dulu kabel yang ini ya, nyambung atau tidak. Nah, ini saklar. Kemudian kita mengukur saklar juga nyambung atau tidak. Sekarang karena TV ini saklarnya seperti ini, maka kita hidupkan langsung dan kita ukur. Ini adalah tahap-tahap pengukuran pada televisi yang mati total. Nah, ini hidup. Kemudian saya balik ke sini lagi. Hidup. Kemudian kita mengukur sekring ya. Sekringnya hidup. Setelah itu kita mengukur jalur koil. Ya, koilnya hidup. Kemudian kita mengukur dioda-dioda yang ada di sini. Ya, bagus ya. Diodanya bagus. Diodanya bagus. Nah, bagus. Nah, setelah kita mengukur diodanya semua normal, maka sekarang kita mengukur elko di sini. Elko ini. Nah, cara mengukur elko ini, kita letakkan ini. Kita letakkan pin warna merah pada avometer ini pada negatif. Ya. Ini negatifnya. Kemudian kita letakkan pin positif ini
pin hitam ini pada positif. Nah, ini berlaku untuk avometer yang manual seperti ini, ya, avometer manual. Tapi kalau avometer digital, dia tetap hitam pada negatif dan merah pada positif. Ini adalah cara pengukuran tanpa tegangan listrik, ya. Ingat, pengukuran tanpa tegangan listrik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus meletakkan pin warna merah ini pada negatif, kemudian yang hitam ini pada positif. Seharusnya pada saat saya menjalankan ini, seharusnya jarum tidak bergerak seperti ini. Nah, ya, seharusnya tidak bergerak. Begitu juga apabila kita mengukur tegangan listrik yang sudah di dalam rangkaian ini, ya, artinya sudah melewati trafo, ini tetap pada titik ground, ya. Dan ini berlaku untuk mengukur tegangan, dan ini berlaku untuk pengukuran tanpa tegangan listrik, maksud saya seperti itu. Seperti ini, ya. Jadi kembali lagi, kita letakkan ini pada negatif, kemudian kita ukur seperti ini. Nah, apabila jarum tidak bergerak seperti ini, ya, berarti tidak ada yang koslet di rangkaian sini. Dalam arti tidak ada yang koslet. Maksud saya tidak ada yang koslet horizontal, transistor power ini, ya, tidak ada yang koslet di transistor power ini, seperti itu. Nah, ini. Nah, kalau kita balik seperti ini, dia jalan seperti ini, ya. Kalau kita balik. Tapi kalau seperti ini, dia seharusnya tidak jalan. Tapi kalau jarum berjalan, ya, minimal berjalan, misalkan dia berjalan sampai mencapai titik 1 ohm bahkan, ya, misalkan 1 ohm, atau dia berjalan di sekitar 1 kilo ke bawah, ya, maksud saya misalkan 100 ohm atau mungkin 30 ohm atau 20 ohm, ya, sampai 1 ohm, apakah dia berjalan seperti itu, berarti transistor transistor penguat power supply ini mengalami kebocoran, atau mungkin ada komponen yang lain yang bocor di sekitar sini. Seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mencabut dulu elko ini. Apakah mungkin misalkan elko-nya sendiri yang putus, atau mungkin ada komponen-komponen yang kecil-kecil ini yang rusak. Seperti itu. Nah, untuk itu, ya, kita harus mengukur langsung, ya. Kita harus mencabut transistor ini, dan kita melepas kaki-kaki dioda serta tahanan-tahanan yang ada di sini satu persatu. Ya, kita cabut satu jalur saja, jangan cabut kedua-dua, supaya lebih mudah dalam memperbaiki, ya. Termasuk tahanan-tahanan yang ini, ya, ini kita cabut satu persatu kakinya. Nah, setelah itu, setelah kita memastikan bahwa sudah tidak ada tegangan lagi di sini, ya, sudah tidak ada tegangan di sini. Maksud saya, setelah kita memastikan sudah tidak koslet lagi, maka kita pasang kembali. Nah, untuk itu kita telah menyelesaikan pengukuran resistansi atau pengukuran tanpa tegangan listrik. Seperti itu. Selanjutnya, cara untuk kita mengukur atau menghidupkan televisi, cara untuk supaya bagaimana cara TV ini bisa bekerja normal, ya. Sebelum kita melakukan pengukuran kedua, yaitu pengukuran tanpa tegangan listrik, pengukuran dengan tegangan listrik, sebaiknya kita melepas dulu beban
beban yang ada di sini, yang ada di sesudah trafo seperti ini ya. Ini. Jadi tadi kita sudah mengukur sini. Nah, apabila kita akan mencoba apakah benar-benar tegangan ini sudah normal ya, untuk TV Cina seperti ini outnya yang ada di sini sekitar 110 sampai 115 volt untuk televisi ukuran 21 inch seperti ini. Nah, kita harus lepas bebannya. Kita lepas bebannya, kemudian saya kasih contoh ya. Sambil kita mengukur ya, tangan kita seperti ini. Ini apabila tadi kita telah memperbaiki ini semua ya. Jadi kita harus lepas dulu ini, lepas cabut kaki tengah daripada transistor horizontal ini. Kemudian tekniknya seperti ini ya. Kita melakukan pengukuran tegangan, apakah tegangan ini sudah normal. Nah, kita posisikan avometer pada skala DC ya, di atas 115 volt. Di sini skalanya untuk avometer ini 300 volt. Saya letakkan saklar di 300 volt. Kemudian seperti biasa, pin hitam pada negatif dan pin merah pada positif. Kaki elko yang nilainya 100 mikro ya, 100 mikro 160 volt. Ini. Kemudian ini kita colok ke listrik. Kita colok ke listrik dan avometer seperti ini. Jadi kita colok sekejap ya, tap, dan saklar ini kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita colok ke listrik secara cepat dan kita cabut. Kenapa kita lakukan demikian ya? Agar supaya tidak akan merusak komponen-komponen lain apabila yang kita perbaiki di sini tadi masih ada yang rusak. Misalkan terjadi tegangan 115 volt melonjak jadi 180 volt. Itu ada kemungkinan akan merusak IC induk ya, IC induk atau mungkin komponen-komponen lain bisa rusak. Jadi itu adalah tekniknya ya. Kita memposisikan seperti ini ya, kemudian tangan kita memegang colokan listrik dan kita mencolokkan secara cepat dan kita cabut. Kemudian kita amati avometer. Apabila avometer berjalan ya sekitar 100 atau bahkan 110 volt, berarti tegangan sudah normal. Kemudian kalau sudah normal, kita boleh menyambung transistor ini ya. Itu adalah tekniknya. Jadi sekali lagi, jangan setelah kita perbaiki regulator tadi, regulatornya sudah jadi, kita langsung hidupkan televisi. Jangan. Sebaiknya kita ukur dulu tegangan out yang ada di sini. Kita lepas transistor horizontal ini, kemudian kita ukur tegangannya. Kalau memang benar-benar tegangannya sudah 110 atau 115 volt, maka kita boleh menyambung ini, kemudian kita menghidupkan TV. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah teknik memperbaiki televisi, baik televisi dengan kerusakan regulator ya, ataupun kerusakan-kerusakan lainnya seperti itu. Dan penjelasan di awal tadi adalah teknik pengukuran tanpa tegangan listrik ya. Seperti itu.
Jadi teknik memperbaiki seperti ini kita lakukan sekali lagi ya, untuk di regulator ini, yaitu mengukur tanpa tegangan listrik ya. Kemudian setelah kita pastikan bahwa tidak ada yang normal, kemudian kita lakukan pengukuran dengan tegangan listrik ya. Pengukuran dengan tegangan listrik nanti saya akan jelaskan di video saya berikutnya. Namun kali ini saya baru menjelaskan bagaimana cara mengukur tanpa tegangan listrik. Dan kalau kita seperti yang saya jelaskan tadi, kalau setelah kita melakukan pengukuran dengan tegangan listrik, tanpa tegangan listrik, dan kita sudah melakukan juga pengukuran dengan tegangan listrik ya, maka kita boleh melakukan atau kita mengukur elektronik ini dengan tegangan listrik ya. Dengan tegangan listrik maksud saya seperti saya jelaskan tadi ya, ini kita menempatkan avometer pada DC ya, kemudian seperti saya jelaskan tadi kita cabut kaki tengah horizontal, kemudian kita melakukannya dengan cepat ya. Tangan kita satu memegang seperti ini, kita colokkan ke listrik, kita lihat jarum kalau sudah benar-benar 110 bahkan sampai 115 volt, berarti tegangannya sudah normal ya. Kemudian kita sambung kaki tengah horizontal ini seperti itu. Itu adalah teknik melakukan pengukuran. Sedangkan tadi teknik untuk melakukan pengukuran pada komponen listrik dengan kondisi tidak ada tegangan listrik seperti itu. Nah, dalam arti untuk mengetahui apakah ada yang koslet atau mungkin ada yang putus di jalur-jalur ini. Nah, begitu juga ya di rangkaian ini, kalau kita mau mencobanya juga, di samping tadi telah kita melakukan pengukuran dengan tegangan, sebaiknya kita melakukan juga pengukuran tanpa tegangan listrik. Kalau di sini juga tanpa tegangan listrik, di sini juga harus melakukannya juga tanpa tegangan listrik sebelum kita melakukan pengukuran dengan tegangan listrik. Caranya yaitu kita melakukan atau kita menempatkan skala avometer pada kali 1, kemudian kita melakukan pengukuran, yaitu kita letakkan seperti yang saya jelaskan di awal ini, pin merah ini pada kaki negatif ya, pada kaki negatif, dan pin hitam pada kaki positif. Nah, ini teknik ini yaitu kita lakukan tanpa tegangan listrik ya. Sekali lagi tanpa tegangan listrik kita jalankan seperti ini. Nah, avometer sedikit bergerak ya, karena ada sedikit tegangan yang tersimpan dalam kapasitor, dia sedikit bergerak dan dia kembali ke nol seperti ini. Nah, itu adalah normal. Kemudian kita balik, avometer bergerak, kita balik kembali seperti ini. Kita letakkan kutub merah ini pada negatif, kemudian kutub hitam ini pada positif. Seharusnya tidak bergerak. Nah, berarti kalau tidak bergerak seperti ini, berarti tidak ada yang koslet di rangkaian atau di jalur ini ya, di jalur ini. Kalau di televisi langsung ditabungnya ini, kita bisa gaitkan langsung di ground ya, kita gaitkan di ground. Kemudian tangan yang ini ya, kita tempatkan di semua kaki-kaki elko ya, semua kaki-kaki elko positif seperti ini. Ya, ini kaki-kaki elko yang saya ukur, ini kaki elko. Kita amati jarum, kalau tidak bergerak berarti tidak ada yang koslet di sekitar situ. Ya. Seperti ini. Nah, ini adalah semua kaki-kaki elko yang saya ukur ini. Ya. Seperti ini. Ini kita letakkan di ground, ini groundnya.
Ini di positif, nah, di positif. Positif. Nah ini. Nah kalau kita lihat ini ya, ini mengarah ke ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ada resistensi kecil seperti ini, ya, ini Anda bisa lihat jarum bergerak. Nah, dan resistensinya tidak seperti di tutorial sini, ya. Resistensinya tidak mencapai sekitar 1 ohm, ya. Dan dia hanya di atas 100 ohm. Berarti itu adalah resistensi daripada komponen. Jadi bukan korslet. Sekali lagi bukan korslet. Itu adalah resistensi dari komponen. Tapi kalau jarum sudah bergerak di bawah 100 ohm, ya, di bawah 100 ohm, dan skala avometer pada kali 1 ini, itu patut dicurigai. Anda harus lacak di mana sebenarnya jalur yang korslet. Nah, seperti ini. Ini tidak sampai 100 ohm, ya. Tidak sampai 100 ohm. Nah, seperti ini. Ya tidak sampai 100 ohm. Kalau saya lihat di sini 200 ohm. Tapi kalau dia sudah bermain 100 sampai bahkan mungkin sampai mencapai 1 ohm atau 10 ohm atau 20 ohm, itu patut dicurigai. Kita harus lacak di mana jalurnya. Nah, kalau di sini jalurnya dia mengarah ke ini, mengarah ke penurunan tegangan, ya. Nih. Dia mengarah ke penurunan tegangan di sini, yaitu ke 5 volt, ya, kalau untuk TV Cina ini, ya. Jadi dia mengurangi tegangan menjadi 5 volt. Nah, kita lacak jalurnya di mana sebenarnya titik korslet itu. Kalau ada 2 atau 3 cabang, ya, Anda bisa baca di tutorial, ada 2 atau 3 cabang. Anda putuskan dulu jalur-jalur tersebut, kemudian Anda lacak di mana arah yang korslet, maksud saya. Nah, ini adalah teknik pengukuran tanpa tegangan listrik, ya. Teknik pengukuran tanpa tegangan listrik. Anda hanya harus menancapkan pin avometer merah ini pada negatif, kemudian yang hitam ini pada setiap kaki elko, ya. Setiap kaki elko positif. Ini adalah tekniknya. Jadi kalau misalkan seperti tadi, kalau ada 2 atau 3 jalur, ya, yang Anda curigai ada yang korslet, ya, seperti ini, ya. Contohnya seperti ini, jarum sedikit bergerak, tapi bergeraknya tidak lebih dari 100 ohm. Ya. Kalau dia lebih dari 100 ohm, ya, Anda perlu lacak, ya. Seperti itu. Anda perlu cari di mana jalur itu. Kalau misalkan dia 2 atau 3 cabang, ya, maka Anda putuskan salah satu cabang itu. Kemudian Anda lacak di mana penyebabnya. Seperti itu. Ini adalah pengukuran tanpa tegangan listrik. Nanti Anda saksikan video saya langsung dengan, yaitu mengukur dengan tegangan listrik. Oke, sampai di sini penjelasan saya cara mengukur
cara mengukur kerusakan elektronik tanpa tegangan listrik. Semoga apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.